Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Dila. Video pertama kali ini, kita akan membahas video pembelajaran mata kuliah Statistika Dasar dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2107133. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis deskriptif data tunggal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ukuran pemutasan data, terdapat rata-rata atau mean. Yang kedua median, dan yang ketiga ada modus. Untuk materi ukuran pemutasan data, yang pertama ada rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini rata-rata atau mean mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama, X bar sama dengan sigma XI per N. Rumus yang kedua, X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai seterusnya per N. Di mana X yang bergaris atas itu kita sebut X bar atau rata-rata dan N adalah banyaknya data. Kita lanjut, yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar hingga data terkecil. Median menentukan letak data setelah data-data tersebut disusun, menentukan urutan besar nilainya, yaitu bilangan mana yang terletak di tengah. Untuk rumus median terdapat menjadi dua seperti rumus mean tadi nih teman-teman. Ada untuk data ganjil dan untuk data genap. Untuk data ganjil terdapat rumus data ke N ditambah 1 per 2, dan untuk data genap data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk yang ketiga ada modus. Modus dari sekumpulan data merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain disebut dengan data yang paling sering muncul. Kita lanjut ke materi yang kedua nih teman-teman, ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdapat kuartil, desil, persentil, rentang atau ring, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, simpangan baku, dan yang terakhir ada varians. Kita masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, maka nilai-nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Dengan rumus, QI sama dengan data ke I, N ditambah 1 per 4. I itu adalah data pertama ataupun kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kemudian ada desil. Desil adalah istilah statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Rumus dari desil yaitu DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 10. Kemudian ada persentil. Persentil adalah istilah statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata, di mana PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 100. Kita lanjut ke materi berikutnya, ada rentang atau ring. Rentang dari sekumpulan data merupakan selisih data terbesar dan terkecil, di mana rumus dari rentang atau ring, R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Berikutnya ada rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Rentang antar kuartil merupakan selisih antar nilai kuartil atas dan kuartil bawah, di mana rumusnya RAK sama dengan Q3 dikurang Q2. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau kita sebut dengan rintang semi antar kuartil merupakan setengah dari nilai rentang antar kuartil, di mana rumusnya simpangan kuartil sama dengan 1 per 2 dikali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata. Simpangan baku sendiri memiliki dua rumus. Rumus yang pertama, S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Dan rumus yang kedua, S sama dengan akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali N dikurang 1. Di mana kita bisa memilih dua rumus ini antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua untuk mencari simpangan baku. Yang terakhir ada varians.
Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data, di mana rumusnya S kuadrat. Setelah kita mencari simpangan baku, maka hasil dari nilai simpangan baku tersebut kita kuadratkan dan dapatlah nilai variansnya. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya mengambil data dari daftar nilai pretest siswa skripsi tahun 2020 dengan judul Efektif Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Model Auditori dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika oleh Darling. Di mana di sini terdapat daftar nilai pretest siswa, ada 23 jumlah datanya. Kemudian data yang telah kita ambil dari skripsi tersebut kita urutkan dari data terkecil hingga terbesar, di mana kita bisa mencari nilai rata-ratanya, kita jumlahkan semua data yang telah kita urutkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data itu ada 23, dapatlah X barnya sama dengan 430 dibagi 23, hasilnya adalah 18,69. Selanjutnya kita mencari median. Nah, di sini saya menggunakan rumus data ganjil karena banyaknya data yang saya ambil dari skripsi tersebut adalah ganjil. Dengan rumus data ke N ditambah 1 per 2, di mana N sama dengan 23 ditambah 1 per 2, maka hasilnya 24 per 2 dan kita dapatlah median dari data tersebut 12. Kemudian kita mencari modus. Nah, modus dari data tersebut adalah 14, karena 14 merupakan data yang frekuensinya paling banyak. Untuk berikutnya, kita mencari kuartil, di mana rumus kuartil tadi sudah kita bahas. QI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 per 4. Di sini saya mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk kuartil 1 sama dengan I sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 23, maka 1 dikali 23 ditambah 1 per 4, 24 per 4 hasilnya 6, maka Q1-nya data ke-6. Kemudian kita mencari Q3-nya. Tinggal kita ganti aja, I-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 23, maka 3 dikali 23 ditambah 1 per 4, hasilnya 72 per 4, dan dapatlah dia Q3-nya data ke-18. Kemudian di sini kita mencari desil dengan rumus DI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 per 10. Di sini saya mencari desil 1, maka 1 dikali 23 ditambah 1 per 10, dapatlah 24 per 10, maka hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ini antara nilai kedua dan nilai data ketiga. Maka kita cari dulu nih jaraknya antara data kedua dengan data ketiga itu berapa. Nah, maka 2,4 ini kita kurangkan dengan data kedua, maka dapatlah 0,4. Kemudian D1 sama dengan data kedua ditambah dengan 0,4 dikali data ketiga dikurang data kedua. Maka data keduanya tadi kan 0. Maka 0 ditambah 0,4 dikali data ketiga kan 5 dan data kedua itu kan 0, maka 5 dikurang 0. Hasilnya adalah 2. Dapatlah nilai desilnya adalah 2. Kemudian kita mencari persentil. Untuk rumus persentil, PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 per 100. Sama seperti mencari desil tadi, tetapi bedanya di sini saya mencari persentil 10. Maka 10 dikali 23 ditambah 1 per 100, dapatlah 240 per 100 sama dengan 2,4. Maka hasilnya sama seperti desil tadi, 0 ditambah 0,4 dikali 5 dikurang 0, dapatlah 2. Maka hasil dari persentil 10 adalah 2. Oke, selanjutnya kita mencari rentang atau range dan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang pertama kita mencari rentang atau range-nya.
Nah, di sini rumusnya R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat dari data tersebut, data terbesarnya adalah 44 dan data terkecilnya adalah 0. Maka 44 dikurang 0 adalah 24. Dapatlah nilai ringnya adalah 44. Kemudian kita mencari rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, di mana rumus rentang antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 tadi kan udah dapat tuh 26. Kemudian dikurangkan Q1-nya tadi dapat 14. Maka 26 dikurang 14 hasilnya 2. Kemudian, untuk mencari simpangan kuartil, dengan rumus 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Maka 1/2 dikali 18 dikurang 6, dapatlah dia 6. Maka simpangan kuartilnya adalah 6. Kemudian di sini kita mencari simpangan baku, di mana di sini saya menggunakan rumus kedua dari simpangan baku, yaitu S sama dengan akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Seperti yang kalian bisa lihat di tabel, di sini XI-nya sudah saya urutkan mulai dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita jumlahkan, maka dapatlah XI-nya 430. Kemudian XI-nya kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya yang telah tertera di tabel tersebut. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu, dapatlah 10.390. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang kedua, simpangan baku, di mana N sama dengan 23 dikalikan dengan 10.390 dikurang dengan 430 dikuadratkan per, di mana N sama dengan 23 dikali 23 dikurang 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan, maksudnya kita kalikan 23 dikali 10.390 dapatnya 200.038.970. Kemudian 430-nya kita kuadratkan, dapatlah 100.084.900. Kemudian kita bagi dengan 23 dikali 23 dikurang 1. Maka dapatlah dia hasilnya akar 54.070 per 506. Kemudian kita akarkan, dapatlah hasilnya akar dari 6839855 per 253. Dapatlah nilai simpangan bakunya. Nah, kemudian kita sampai di akhir nih teman-teman untuk mencari varians. Untuk mencari varians, kita tadi telah dapat nilai simpangan bakunya. Maka nilai simpangan baku tersebut kita kuadratkan aja. Dapat tadi dari akar 6839855 per 253. Kita kuadratkan, maka hasilnya 27.035 per 253. Dapatlah nilai variansnya. Nah, setelah kita mencari nilai varians, maka berakhir pula lah materi dari analisis deskriptif data tunggal untuk mata kuliah statistika dasar. Untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di bawah ya. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.